Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wa huwa ruknun min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul haudi wasyafa'ati wal maqam. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah pemirsa NU Channel Kota Cimahi yang saya cintai. Alhamdulillah saat ini kita memasuki 1/3 atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat diagung-agungkan, serta bulan yang penuh dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini kita kenal dengan bulan kebaikan, bulan di mana setiap orang berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan, bulan di mana momen-momen kebaikan siap untuk menanti kita, bulan di mana di bulan ini setiap orang akan mendapatkan pahala dari setiap kebaikan dengan berlipat ganda. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa menyendiri, makhluk yang tidak bisa memisahkan dirinya dari sebuah komunitas, makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala justru dibebankan kepadanya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai pengurus, minimal untuk dirinya pribadi, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, dan untuk seluruh alam ini. Karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial, maka kita bukan hanya saja dituntut untuk menjadi seorang pemimpin atau leader, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita juga diperintahkan untuk senantiasa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Minimal bermanfaat untuk dirinya serta keluarganya, maksimalnya memberikan kemanfaatan kepada lebih banyak orang, lebih luas lagi, baik itu terhadap bangsanya ataupun negaranya, terlebih lagi terhadap agamanya. Hadirin yang berbahagia, saya teringat dengan kutipan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, di mana Imam Ghazali mengungkapkan bahwa an-nasu salasatun, ahaduhum mithluhu mithlul ghidha la yustaghna anhu, wal akharu mithluhu mithlud dawa yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin, wa thalithu mithluhu mithlud da la yuhtaju ilaihi qat. Kata Imam Ghazali, an-nasu salasatun, bahwa manusia itu terbagi akan 3 kategori. Ahaduhum mithluhu mithlul ghidha. Kategori pertama, perumpamaannya itu adalah manusia seperti makanan, di mana makanan sangat dibutuhkan, la yustaghna anhu, sangat dibutuhkan, tidak bisa dilewatkan. Setiap orang, setiap manusia, bahkan setiap makhluk tidak bisa lepas dari makanan. Baik makanan pokok ataupun makanan sebagai pelengkap, tentu saja itu sangat dibutuhkan, terutama oleh setiap manusia. Nah, tipe atau golongan manusia yang pertama ini adalah manusia yang sangat dibutuhkan oleh orang lain. Manusia yang keberadaannya tidak lepas dari memberikan kemanfaatan. Manusia yang tatkala dia tidak ada, orang lain merasa kehilangan. Bahkan seolah-olah jika dia tidak ada, orang lain akan selesai hidupnya. Nah, tipe atau golongan manusia yang pertama ini adalah manusia yang paling hebat, yang paling baik dan paling bagus. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Jabir, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu ialah manusia yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Bukan seberapa banyak hartanya, bukan dilihat dari seberapa tampan rupanya, dan bukan dilihat dari seberapa tinggi jabatannya. Akan tetapi manusia yang paling baik ialah manusia yang bisa memberikan kemanfaatan secara maksimal dan optimal kepada orang lain, sehingga
orang lain dapat merasakan kemanfaatan dari dirinya. Hadirin yang berbahagia, yang kedua kata Imam Ghazali, wal akharu misluhu mislud dawa. Yang kedua, perumpamaan manusia golongannya itu atau tipenya itu ialah mislud dawa, seperti obat. Dalam artian yuhtaju ilaihi fi waqtin duna waqtin. Dia akan sangat dibutuhkan di suatu waktu, dan di waktu yang lain justru obat tidak diperlukan. Nah, tipe manusia yang seperti obat ini, tipe orang yang seperti obat ini tetap sangat bermanfaat. Dia sangat dibutuhkan walaupun hanya sewaktu-waktu. Terkadang dia dibutuhkan, terkadang enggak. Terkadang keberadaannya itu sangat memberikan kemanfaatan, tapi terkadang ya biasa-biasa saja. Nah, minimal kita menjadi manusia, menjadi muslim ini menjadi tipe yang kedua ini. Artinya, walaupun terkadang kita tidak memberikan kemanfaatan bagi orang lain, akan tetapi tentu saja sewaktu-waktu orang lain akan memerlukan tenaga kita, orang lain memerlukan pikiran kita, orang lain memerlukan sumbangsih kita, orang lain memerlukan bantuan dari kita. Dan yang ketiga, menurut Imam Ghazali, wasalisu misluhu misludda. Yang ketiga, yakni tipe orang yang seperti penyakit. La yuhtaju ilaihi qat. Dia tidak dibutuhkan sama sekali keberadaannya. Yang seperti penyakit ini justru ketiadaannya sangat diharapkan daripada keberadaannya. Nah, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang menganut agama Islam, tentu saja jangan sampai kita tergolong menjadi orang yang seperti tipe yang ketiga ini. Tetapi minimal harus menjadi tipe yang pertama, mislul ghidha, seperti makanan yang sangat dibutuhkan. Atau minimal sekali menjadi tipe orang yang kedua, yakni mislud dawa, dibutuhkan walaupun hanya sewaktu-waktu. Nah, hadirin yang berbahagia, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, kita harus senantiasa menjadi manusia atau muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Karena tentu saja ibadah Ramadan bukan hanya ibadah individual, ibadah yang mengurusi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Walaupun saum itu adalah individual kita, ibadah individual kita. Yang tahu apakah kita berpuasa, saum atau tidak hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena ini adalah bulan dengan penuh keberkahan, maka kita harus memaksimalkan seluruh ibadah, terutama ibadah sosial di bulan Ramadan ini. Karena pahala puasa bukan hanya didapatkan dari ibadah puasanya itu sendiri saja, akan tetapi dari amal-amal penunjang yang lainnya, sehingga pahala puasa kita bergantung dari pahala amal-amal ibadah lainnya. Malahan kata hadis, kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, dari hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa walaupun kita berpuasa, akan tetapi kita membutuhkan amal ibadah lain sebagai penunjang pahala ibadah puasa kita. Ya, di antaranya ialah memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena bulan ini adalah bulan kebaikan, maka kemanfaatan diri kita bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi orang lain, itu sangat dibutuhkan sebagai penunjang amal ibadah kita. Hadirin yang berbahagia, pemirsa NU Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di bulan yang sangat mulia ini, di mana pahala dilipat gandakan, kita harus bisa memaksimalkan diri kita supaya tidak tergolong menjadi orang yang merugi. Karena kata Kanjeng Rasul dalam sebuah hadis mengatakan, sakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah. Celaka seorang hamba yang mana tatkala dia kedatangan bulan Ramadan atau bertemu dengan Ramadan, namun Ramadan berlalu begitu saja sehingga tidak ada dosanya yang diampuni atau oleh Ramadan dibawa, menghilang dari dirinya. Kita tidak ingin tergolong menjadi orang yang merugi atau celaka, sehingga tidak ada pilihan lain untuk kita di bulan Ramadan ini harus memaksimalkan ibadah, baik ibadah individual ataupun ibadah sosial. Karena di bulan Ramadan ini segala sesuatu dilipat gandakan. Kata Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani,
Beliau mengatakan, fattaku syahr Ramadan fa innal hasanati tudha'afu fihi wa kadzalika as-sayyi'atu. Kata Rasul, peliharalah, jagalah bulan Ramadan ini, karena sesungguhnya fa innal hasanati tudha'afu fihi. Sesungguhnya amal kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan. Wa kadzalika as-sayyi'ah. Namun demikian juga siksaan bagi orang-orang yang berbuat kejelekan atau keburukan tentu dilipat gandakan juga. Oleh karena itu, di akhir penyampaian kali ini saya mengajak kepada seluruh hadirin, sahabat Nahdiyin semuanya, mari kita senantiasa berusaha memaksimalkan baik secara kuantitas maupun kualitas kebaikan-kebaikan, baik kebaikan sosial maupun kebaikan individual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah, inayah, serta pertolongan kepada kita, sehingga di bulan Ramadan ini kita bisa memaksimalkan amal-amal ibadah atau ibadah Ramadan menjadi Ramadan yang terbaik selama hidup kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang, Ramadan tahun yang akan datang, kita akan bertemu dengannya atau tidak. Wallahu a'lam. Demikian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.